Baik, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, izinkan kami mempresentasikan hasil pekerjaan kami semalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Willy Nobert. Saya Natalin Akbar Firdaus. Saya Dia Safitri Julianti. Saya Nimari Puspita Maharani. Nah, pada kesempatan pagi ini, kami akan menjelaskan tentang hukum Faraday, hukum Flux, dan tambahin. Transformator. Nah, Oke, untuk yang pertama, flux magnet. Flux magnetik didefinisikan sebagai jumlah garis medan magnet yang melewati suatu permukaan tertutup tertentu. Flux magnetik memberikan pengukuran total medan magnet yang melewati suatu area permukaan tertentu. Area yang dipertimbangkan dapat berupa ukuran apapun dalam orientasi apapun terhadap arah medan magnet. Sifat-sifat dari flux magnet: yang pertama, flux magnet dari suatu bidang dianggap sebagai jumlah total garis gaya magnet di lapangan atau disebut garis flux magnet. Setiap garis flux magnet adalah loop tertutup. Setiap garis flux magnet dimulai dari kutub utara magnet dan datang ke kutub selatan melalui medan dan berlanjut dari kutub selatan ke kutub utara di badan magnet. Yang kedua, tidak ada garis flux yang saling berhadapan. Dua garis gaya yang sama bergerak berdampingan tetapi saling tolak. Garis-garis gaya direnggangkan seperti tali elastis. Selanjutnya yaitu rumus flux magnet. Rumus flux magnet yaitu Pi B sama dengan B kali A sama dengan BA cos theta, yang dimana Pi adalah flux magnet dalam satuan Wb atau Weber, B adalah induksi magnet dalam Tesla atau Weber per meter persegi, A adalah luas permukaan bidang dalam meter persegi, theta adalah sudut yang dibentuk arah B dan garis normal dalam radian atau derajat. Selanjutnya yaitu hukum Faraday. baik, kita masuk ke hukum Faraday. Pengertian hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antar jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday ini menjadi salah satu hukum yang memiliki sumbangsi yang besar terhadap kemajuan listrik. Hukum ini juga tidak hanya digunakan dalam ilmu kimia saja, tetapi juga ilmu fisika. Oleh karena itu, ketika kamu mempelajari mata pelajaran fisika, kamu mengerti akan penemuan hukum ini. Bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Berikut ini bunyi hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara itu, hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Hukum Faraday dinamai sesuai dengan ilmuwan Michael Faraday. Dasar utama. Yang pertama ada induksi elektromagnetik. Pernyataan pertama dari hukum Faraday menyatakan bahwa ketika flux magnetik yang melalui satu rangkaian tertutup berubah, maka akan dihasilkan gaya gerak listrik GGL. Induksi dalam rangkaian tersebut. Flux magnetik adalah ukuran jumlah garis gaya magnet yang melewati satu area. Perubahan flux ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pergerakan magnet. Jika magnet bergerak mendekati atau menjauh dari kumparan konduktor, flux magnet yang melewati kumparan akan berubah. Perubahan medan magnet. Jika kekuatan medan magnet berubah, misalnya dengan perubahan arus dalam kumparan lain yang berdekatan. Perubahan luas area. Jika area loop konduktor diubah, misalnya dengan merentangkan atau mengecilkan loop tersebut. Dasar keduanya. Ya. Dasar utama kedua itu ada arah GGL induksi.
Pernyataan kedua dari hukum Faraday menyatakan bahwa arah GGL induksi adalah sedemikian rupa sehingga arus yang dihasilkan akan menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan fluks yang menginduksi arus tersebut. Ini dikenal sebagai hukum Lenz yang menyatakan bahwa arus induksi selalu berusaha untuk menentang perubahan yang menyebabkan terjadinya induksi. Lalu ada aplikasi hukum Faraday. Itu ada 3. Yang pertama ada generator listrik, yaitu salah satu aplikasi paling sering dari hukum Faraday adalah dalam generator listrik. Di dalam generator, sebuah kumparan konduktor berputar dalam medan magnet yang menyebabkan perubahan fluks magnetik dan menghasilkan arus listrik. Proses ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu yang kedua ada transformator. Transformator juga beroperasi berdasarkan hukum Faraday. Ketika arus bolak-balik mengalir melalui kumparan primer, ini menghasilkan fluks magnetik yang berubah dan menginduksi arus di kumparan sekunder. Dengan cara ini, transformator dapat meningkatkan atau menurunkan tegangan arus listrik. Lalu yang terakhir itu ada induktor. Induktor ini dalam rangkaian elektronik, induktor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Ketika arus berubah, induktor akan menghasilkan GGL yang berlawanan yang membantu mengatur arus dalam rangkaian. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian transformator. Jadi transformator atau yang biasa disebut dengan trafo adalah komponen listrik atau elektronika yang tersusun dari inti, kumparan, primer, dan sekunder. Sehingga transformator memiliki 2 kumparan. Transformator dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya. Hal ini karena transformator memiliki magnet yang bergandengan dan prosesnya menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Lalu prinsip kerja transformator seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, transformator bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator menggunakan induksi bersama atau mutual induction antara 2 rangkaian yang terhubung dengan flux magnet. Transformator secara sederhana terdiri dari 2 buah kumparan yang secara listrik terpisah, tetapi secara magnet dihubungkan oleh alur induksi. 2 kumparan pada transformator tersebut menghasilkan induksi bersama yang tinggi. Apabila salah satu kumparan pada transformator dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik, akan timbul fluks bolak-balik di dalam inti besi, dan kumparan yang lainnya pun akan terhubung sehingga menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik induksi. GGL induksi yang dihasilkan transformator sesuai dengan induksi elektromagnet dari hukum Faraday. Lalu di sini ada jenis-jenis transformator. Untuk jenis-jenis transformator ada 2, yaitu jenis transformator setup. Jenis transformator setup berguna untuk menaikkan tegangan. Dengan begitu, tegangan dari kumparan sekunder akan lebih besar dibandingkan tegangan dari kumparan primer atau input, sehingga bisa ditulis V2 lebih besar dari V1. Sementara itu, pada lilitan kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan kumparan primer. Dapat ditulis dengan N2 lebih besar dari N1. Sehingga pada transformator step up memiliki aliran kuat arus yang lebih besar di bagian kumparan primer daripada bagian kumparan sekunder. Yang kedua yaitu transformator step down. Sebaliknya dari transformator setup, transformator step down akan menurunkan tegangan sehingga tegangan pada kumparan sekunder lebih kecil daripada kumparan primer, sehingga bisa ditulis V2 lebih kecil dari V1. Dengan begitu, jumlah lilitan pada kumparan sekunder pun akan lebih kecil daripada jumlah lilitan pada kumparan primer, sehingga bisa ditulis N2 lebih kecil dari N1. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa transformator step down memiliki jumlah arus lebih kecil di bagian kumparan primernya dibandingkan di bagian kumparan sekundernya. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat pagi.